Jumpa lagi di Jakarta Ibu TV. Kali ini kita akan bahas sebuah smartphone yang baru aja launching, Samsung Galaxy M21. M21 atau M30s? M21. Ya, Samsung Galaxy M21 ini adalah smartphone baru yang Samsung baru saja keluarkan. Seperti biasa, yang ukuran baterainya besar banget. Ya, kita lihat dalam paket penjualannya, kita bisa lihat ada unitnya, ada charger, kemudian ada kabel USB, SIM ejector, dan kartu garansi. Ya, untuk prosesornya ini udah biasa, ini Exynos 9611 ya, dengan RAM 4GB, internal storage 64GB. Bisa di-upgrade dengan micro SD sampai dengan 512GB. Sebentar, ini terdengar sangat mirip dengan M30s yang dulu kita review. Oke, kita lanjut ya. Ukurannya 159 mili x 75,1 mili x 8,9 mili dengan bobot 188 gram. Masih mirip juga sama M30s. Warnanya solid color, ada biru, ada hitam, dan ada hijau. Nah, ini beda. Warna doang tapi yang beda sama M30s. Oke, penampilannya kayak begini ya. Dari kanan kita lihat ada tombol volume up and down. Di atas ada sebuah mikrofon. Ini khas banget Samsung. Jadi kalau perekaman biasanya bagus ya, karena ada mikrofon di atas dan di bawah. Di kiri kita lihat ada slot dual SIM plus micro SD. Ya, plus, jadi bukan hybrid ya. Ini ada 3 slot di sini. Kemudian di bawah ada jack audio, ada USB Type-C konektornya di situ, ada mikrofon dan ada speaker. Oh, ya, mirip M30s. Oke, di depan kita lihat ini adalah layar Full HD Plus Super AMOLED. Mirip M30s lagi. Oke, ada grill speaker di atas dan ada kamera selfie di sebuah notch di situ. 20 megapiksel. Ini meningkat dari M30s. Sedikit banget peningkatannya ya. Oke. Dan ini juga sudah support face recognition tentunya. Lalu di belakang, kalau kita lihat bagian belakang, ini ada, ya sederhana, ada fingerprint sensor. Super AMOLED fingerprint sensor terpisah. Nggak masalah, nanti kita bahas ya. Oke. Untuk kamera utama, ini adalah kamera 48 megapiksel f2.0 dengan autofocus. Maksimum resolusinya adalah 4K 30. Luar biasa. Tapi lagi-lagi mirip. Ya oke. Ultra wide 8 megapiksel f2.2 ini fixed focus. Lagi-lagi mirip lagi. Dan ada sebuah kamera untuk depth sensor 5 megapiksel f2.2. Sangat mirip sekali. Oke, gini deh, untuk sampel video dan fotonya saya serahkan ke Chris di lapangan ya. Oke, jadi sekarang ini di tangan saya udah ada Samsung Galaxy M21 dan kali ini saya pengen lihat kemampuan kameranya dalam perekaman video dan juga foto. Oke, sekarang kita coba di kamera selfie-nya. Ini adalah perekaman video di resolusi Full HD 30 fps. Dan di sini juga saya pengen ngetes kemampuan audionya. Kira-kira kalau kalian pakai smartphone ini untuk kebutuhan seperti vlogging gitu, kira-kira udah cukup bagus belum mikrofonnya menangkap audionya? Jadi kurang lebih seperti ini hasil suaranya, bagus atau enggak? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, ini adalah hasil video dari Samsung Galaxy M21. Ini kamera utamanya ya teman-teman, di resolusi Full HD 30 fps. Ini kita juga pengen lihat kalau kita sambil bawa jalan ini hasilnya gimana. Kemudian ini adalah video di kamera ultrawide-nya. Dan menariknya ini ultrawide-nya juga bisa untuk video ya teman-teman. Ini di resolusi Full HD 30 fps. Jadi gimana hasilnya? Ini saya coba pakai jalan juga. Oke, menariknya juga di M21 ini di perekaman videonya kita masih mendapatkan fitur spesialnya dari Samsung, yaitu adalah fitur Super Steady, di mana videonya bisa lebih stabil lagi. Di mana dia menggunakan kamera ultrawide-nya dan di cropping lagi lebih jauh supaya bisa menghasilkan video lebih stabil. Sestabil apa videonya? Coba mari kita lihat. Ini saya coba pakai lari-lari. Oke, ternyata ini hasilnya juga mirip banget sama M30s.
Ya keren dengan audio keren juga tentunya. Oke, kita lanjut, kita lihat performanya ya. Geekbench skornya mirip M30S. Kemudian untuk Antutu gimana? Skornya ya mirip banget sama M30S. Mirip banget. Cuma beberapa ratus poin doang bedanya. Kita coba PUBG yuk. Settingannya iya lagi-lagi sama karena sama Exynos 9611 ya sama settingannya akan smooth extreme default, nggak pakai di unlock segala macam, emang udah smooth extreme gitu ya. Untuk kelancarannya oke lah, lumayan lancar, sama seperti M30S lagi-lagi. Oh mulai aneh nih. Saya rasanya seperti nge-review barang yang sama terus. Oke. Kemudian untuk baterai, ini baterai 6000 mAh, fast charging 15 watt, chargernya tersedia tentunya ya, bukan yang nggak tersedia, ini tersedia. Lalu pengetesan video menghabiskan waktu 27 jam, sekitar 27 jam 30 menitan. Mirip sama M30S, lagi-lagi ini mirip mulu sih hasilnya ya. Dan charging time-nya juga di 2 jam 35 menit. Lagi-lagi mirip lagi sama M30S, nggak jauh beda. Untuk PUBG 30 menit turunnya nggak jauh-jauh amat. Ya ini emang khas untuk baterai besar ya, baterai 6000 mAh ya. Jadi kalau baterai besar tuh emang kalau digenjot performa tinggi, dia turunnya memang pelan-pelan jadinya karena gede baterainya. Untuk konektivitas kita lihat ada 4G, ada Wi-Fi AC, support Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 di situ, sensor-sensor juga lengkap. Sebentar, ini terlalu mirip dengan M30S. Oke. Kita nggak lanjutin, kita bahas aja perbedaannya apa dengan M30S. Pertama ya, satu, kamera selfie-nya lebih baik. Kemudian karena dari 16 naik ke 20 megapiksel, tapi itu juga marginal lebih baiknya. Kedua, pilihan warna. Nah ini mungkin kalian suka nih, pilihan warnanya solid color. Kalau yang dulu kan agak sedikit ada gradasi-gradasi. Kemudian di sini tidak ada earphone, di M21 tidak ada earphone. Sayangnya memang ya, bedanya di situ. Tapi hebatnya di sini langsung pakai UI baru. Jadi ini sudah One UI 2.0, beda sama M30S yang pakai One UI yang sebelumnya. Walaupun sebetulnya ya nggak ada masalah juga sih, gitu ya. Oke, daripada kita lama-lama bikin review yang satu ini, bagaimana kalau kita jawab aja 40-an, sekitar 40-an pertanyaan terkait Samsung Galaxy M yang saya yakin akan mencerminkan apa yang kalian temukan di M21 ini. Dan saya akan menjawab dengan kondisinya M21. Jadi anggaplah pertanyaan-pertanyaan ini untuk M21. Ya supaya kalian nggak pusing-pusing lagi, langsung aja kita ambil intisari pertanyaan-pertanyaan dari zamannya M30S, M31 yang dilontarkan kedua handphone ini, tapi kita jawab dengan basis M21. Ya, kita mulai dulu. Pertama, carinya di mana? Banyak yang kesulitan nyarinya. Ya, seri M itu umumnya adalah seri online, jadi harus carinya di toko online. Kemudian, setara sama Snapdragon mana? Nah, ini yang paling sering banget ditanya gitu ya. Exynos 9611 itu setara sama Snapdragon yang mana? Ini dirancang untuk bersaing dengan Snapdragon 660 ya. Tapi tidak bisa benar-benar persis sama. Nanti akan ada yang beda. Ada core kecilnya beda, core besarnya beda, mungkin GPU-nya sedikit beda. Tapi intinya ini akan mirip. Tidak akan sama persis ya, itu sebabnya kita agak susah menjawab kesetaraannya. Mungkin sekarang saingan yang benar adalah Snapdragon 665 ya. Di beberapa aspek bahkan 9611 bisa lebih kencang. Dan salah satu keuntungannya di 9611 yang dan Samsung itu adalah PUBG udah pasti open smooth extreme. Bukan karena kenceng, tapi karena saya yakin karena kerjasamanya ya. Kemudian Exynos 9611 apakah masih kencang untuk sekarang? Ini performa mid-end yang masih oke banget gitu ya. Dan dia sudah pakai Cortex A73 buat core kencangnya. Jadi nggak ada masalah, performanya masih ada. Walaupun jangan berharap ini performanya performa kelas atas. Tapi ya untuk sehari-hari dengan harga segini, dengan baterai sebesar ini, ada Super AMOLED, saya nggak komplain. Kemudian pertanyaan yang klasik banget, udah 5G belum? Bisa upgrade ke 5G nggak? Belum 5G dan tidak bisa di-upgrade ke 5G karena
modemnya itu modem hardware ya, jadi nggak bisa. Kemudian untuk sinyal gimana? Oke, kita sudah lakukan pengetesan sinyal, tidak terlalu komprehensif, tapi dari hasil yang kita dapat antara M21 dan M31 itu tidak jauh berbeda sinyalnya. Kita nggak tahu kondisinya apakah tempat kita doang nanti akan dapat seperti ini, tapi di beberapa lokasi akan bisa beda dapatnya. Setidaknya untuk pengujian single SIM card kita tidak melihat ada masalah yang berarti di M21 ini. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah ada folder aman atau secure folder? Kita coba cari-cari, tapi sayangnya di seri M21 ini kita nggak bisa nemu secure folder. Kita nggak tahu apakah dengan update nanti akan bisa diadakan atau tidak. Tapi yang jelas di sini nggak ada. Lalu bisa dual messenger atau enggak? Biasa, dual messenger itu bisa, fiturnya tersedia. Oke, lalu berikutnya lagi, saya suka edit level animasinya. Jadi animation levelnya mau diedit di mode pengembang atau developer mode supaya bisa lebih kenceng rasanya ya. Bisa dilakukan di sini nggak? Bisa masuk developer mode nggak? Ini nggak perlu masuk developer mode. Itu ada. Ada fiturnya sendiri. Jadi rata-rata di One UI itu memang ada fiturnya, tinggal di switch itu tiba-tiba nanti langsung animasinya berjalan sedikit lebih berkurang. Jadi smartphone berjalan lebih snappy situ ya. Lalu screenshot bisa panjang ke bawah nggak ya? Bisa manjang nggak? Bisa scrolling? Bisa banget karena semua Samsung itu rata-rata emang screenshotnya itu ada pilihan untuk scrolling screenshot. Habis screenshot langsung dipilih buat scrolling ke bawah, nanti dia akan nambah lagi sampai jadi panjang ya. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah ada shortcut cepat untuk ke kamera? Jadi supaya pas mau moto bisa cepat gitu ya. Ada, semua Samsung ini klasik, 2 kali pencet tombol power dengan cepat, dia langsung akan masuk ke dalam kamera ya. Jadi cepat banget masuknya. Kemudian, ini sudah pakai Type-C, ya benar. Apakah bisa connect ke monitor? Sayangnya enggak dengan kabel ya. Wireless bisa, tapi tidak bisa dengan kabel karena nggak ada fiturnya. Jadi tidak bisa pasti Type-C udah langsung pasti bisa nyambung ke monitor. Yang ini sayangnya nggak bisa. Pertanyaan berikutnya, ini bisa OTG atau enggak? Bisa. Ini udah coba, nggak ada masalah dengan OTG ya. Kemudian dark mode. Ya, dark mode-nya kalau kita masuk dark mode, apakah aplikasi lain akan ikutan? Iya. Ya, aplikasi yang ngikutin OS itu akan bisa langsung masuk dark mode juga karena ini sudah pakai Android 10 ya, udah Android 10. Jadi otomatis begitu dirubah dia ikut semuanya, nggak cuman si UI-nya doang yang jadi dark mode ya. Kemudian apakah akan rajin dapat update? Ini lucu, kalau ditanya 3 tahun yang lalu saya bilang saya ragu, tapi untuk sekarang saya bilang Samsung itu rajin ngupdate OS ya. Jadi kami cukup yakin setidaknya kalian pasti akan dapat update security patch. Ya ini yang paling penting, saya lebih suka ada update security patch daripada update OS naik ke atas, karena update OS naik ke atas tuh sering bawa masalah. Tapi security patch emang perlu banget. Jadi paling nggak yang dari yang saya lihat dalam 2 tahun terakhir Samsung tuh rajin banget ngupdate security patch. Ini menyenangkan sih. Kemudian pertanyaan lagi yang sering ditanyain ke kita juga terkait Samsung Galaxy M ya. Ini apakah bisa dicas pakai charger yang lain? Bisa. Fast charging pun bisa hidup di 15 watt. 15 watt ya, karena handphonenya emang hanya minta 15 watt. Jadi kalian mau pakai charger 100 watt nggak akan ngefek ya, tetap aja dia 15 watt gitu ya. Dan dia bisa bekerja dengan rata-rata charger quick charge itu jalan. Jadi pakai charger quick charge dia bisa jalan di fast charging nanti. Tergantung kabel juga sih ya. Kemudian layar Super AMOLED, tapi kenapa fingerprint masih di belakang? Oke, ada beberapa faktor. Tentunya ada faktor harga. Karena naruh sensor yang sensor optical buat fingerprint itu tentunya ada harganya ya. Nah, ini kan mau diirit di sini. Kemudian fingerprint fisik itu masih lebih responsif daripada maksa pakai sensor murah di bawah layar. Jadi saya sebetulnya lebih respect sensor di luar aja kalau emang murah, nggak usah dipaksain di bawah layar. Lebih responsif, lebih enak. Kemudian ada yang nanya ada blue light filter nggak? Ini pasti yang mau nontonnya malam-malam nih ya. Jadi sambil sebelum tidur lampu udah mati terus mau nonton, mau browsing ada blue light filter atau nggak? Ada. Ini ada blue light filter jadi mata bisa aman untuk browsing di tengah kegelapan sekalipun. Pertanyaan klasik lagi, ada always on display nggak? Ada. Rata-rata Samsung pakai AMOLED itu ada. Tapi tentunya harus diingat ya, kalau always on display dipasang, ini harusnya akan sedikit lebih boros baterainya ya. Lalu apakah ada LED notification? Ini sayangnya LED notification tidak ada. Jadi nggak ada LED khusus. Tidak ada
edge lighting juga nggak ada di sini. Kalau di seri M nggak ada edge lighting, beda sama seri A ya. Cuma notifikasi itu bisa muncul kalau always on display-nya kelihatan, nanti kelihatan notifikasinya ada apa yang baru. Jadi ya kalau AOD-nya hidup, kita bisa lihat notifikasi barunya ada apa aja. NFC ada apa nggak? Nggak ada. Seri M memang nggak dikasih NFC. Seri M dikasihnya baterai gede banget gitu ya, bukan NFC. Oke, sering tanyaan juga nih, support Wi-Fi 5 GHz nggak? Atau Wi-Fi AC support nggak? Support Wi-Fi AC, bukan Wi-Fi 6 ya, Wi-Fi 5. Jadi Wi-Fi AC itu Wi-Fi 5, pakai 5 GHz, tapi bukan Wi-Fi 6 yang baru ya. Ya udah support di sini, ya cukup kekinian lah ya. Lalu ada yang nanya lagi, ada infrarednya nggak bang? Ini saya nggak tahu ya, ini sebetulnya nanya atau mau mendang-mending, saya nggak tahu, tapi jawab aja gitu ya. Nggak ada infrarednya ya. Setidaknya dalam 2-3 tahun terakhir tuh kita nggak lihat ada smartphone Samsung yang pakai konektivitas infrared. Tapi memang konektivitas lain tuh ada banyak di Samsung, kebanyakan wireless juga, walaupun nggak pakai infrared. Banyak kan ngandelin Wi-Fi memang ya. Berikutnya lagi, ini RAM-nya 4 GB, apa nggak kekecilan buat 3-4 tahun ke depan? Ya satu, kalau bicara 3-4 tahun ke depan mungkin kemungkinan besar kalian sudah ganti HP. Saya tidak menuduh ya, tapi kemungkinan besar begitu sih ya. Insya Allah memang dikasih rezeki buat ganti lagi, dan memang biasanya hasrat untuk gantinya itu tinggi sekali, terutama di harga-harga segini. Kemudian untuk untuk RAM 4 GB itu sebetulnya masih cukup banget, untuk tergantung pola penggunaannya gitu ya. Umumnya 4 GB tuh buat sekarang sih masih oke banget ya, nggak ada masalah, dan ya harusnya tahun-tahun depan nggak ada masalah. Saya rasa untuk 2020 paling kecil di 3 GB deh ya. Ya, paling kecil 3 GB. Kemudian berikutnya, kualitas layar Super AMOLED-nya seperti apa? Ini kaleng-kaleng nggak? Nggak, tergolong tinggi kualitasnya. Ini khas smartphone Samsung kelas menengah untuk sekarang tahun 2020. Tapi ini mirip smartphone Samsung flagship yang 2-3 tahun yang lalu. Jadi kualitasnya itu emang tinggi Super AMOLED-nya. Kemudian pertanyaan lagi, refresh rate-nya masih 60 Hz nggak? Iya, masih 60 Hz. Sebetulnya 90 sama 120 Hz tuh sekarang tuh kalau dipasang itu bisa, satu, borosin daya baterai, dua, naikin harga sedikit gitu pasti ya. Terutama 120 pasti naikin harga sedikit. Kayaknya agak kurang masuk di akal kalau seri M, M21, M31, M30s ini ya. Dikasih baterai 6000 tujuannya buat irit, terus dikasih lagi refresh rate di 90 Hz yang bisa bikin dia jadi agak boros, agak sayang. Saya lebih pas memang ya udah untuk menekan harga, untuk bikin baterai tetap irit taruh 60 Hz saja. Oke, pertanyaan yang klasik lagi, apakah bisa di set 4G only? Sayangnya kita nggak nemu untuk setting 4G only, tapi saya harus bilang ini agak bahaya juga, karena ini pada dasarnya adalah sebuah smartphone untuk nelpon. Jadi kalau dia di set 4G only, dia nggak bisa terima telepon nanti. Soalnya rata-rata operator Indonesia masih belum support VoLTE, masih belum ngidupin VoLTE-nya ya. Itu akan membuat di 4G, kalau dikunci di 4G nanti nggak bisa ditelepon. Kenapa? Karena 4G kita tuh harus ngidupin 3G ya, gitu. Kita nelfon tuh di 3G. Nah, jadi dia akan turun dulu ke 3G. Kalau dikunci nggak bisa pindah dong. Oke, pertanyaan berikutnya lagi. Bisa split screen nggak tampilan dua dalam satu layar? Bisa, tentu bisa. Caranya gini, tekan tombol navigasi yang sebelah kiri itu yang buat ngeluarin aplikasi-aplikasi yang sedang bekerja apa. Kemudian tekan tombol di kepala aplikasi, ada logonya tuh, dipencet di situ. Nah, pilih opsi Open in Split Screen View. Jadi dibuka dalam split screen view. Itu akan jadi split screen pertama, kemudian setelah itu kita bisa pilih aplikasi yang kedua. Jadi nanti bisa atas bawah aplikasinya ya. Tapi ingat, nggak semua aplikasi support split screen. Yang jelas di sini bisa, cuma caranya aja agak tersembunyi memang. Kemudian, apakah GPS-nya akurat atau tidak? Agak susah untuk menguji sekarang dalam masa PSBB seperti ini ya. Karena nggak bisa jalan-jalan keluar juga. Tapi sejauh ini di rumah sih kita nggak lihat dia menceng lari-lari kemana-mana GPS-nya. Jadi saya bisa berasumsi bahwa ini lumayan oke GPS-nya ya. Kemudian pelindung layarnya gimana? Tidak ada spesifikasi dari Samsung. Kami beranggapan bahwa memang ya nggak ada yang spesial di sini untuk perlindungan layarnya. Yang jelas dia juga tidak ada screen protector bawaan. Sayangnya di situ sih memang. Tapi ya harganya segini sih ya. Oke, kemudian posisi Galaxy M21 di lini produk Samsung ini gimana? Ya, seharusnya ini kan mirip sama M30s ya. Tapi kalau menurut kami ini akan menggantikan posisinya M20. Ya, jadi M20 jadi M21.
ya kan? Lalu ada M31 di atasnya gitu. Nah, M30S-nya ya di-upgrade sedikit berubah jadi M21. Kurang lebih begitulah ya, kurang lebih gitu. Jadi ini gantiin M20. Jadi ada di level 2-nya untuk baterai 6000 mAh. Oke, kemudian mode Pro di kamera gimana? Sayangnya mode Pro-nya memang masih mode biasa ya, bukan mode Pro yang ada speednya apa segala macam. Lumayan bisa ada pengaturan, tapi memang bukan yang kita harapkan. Cuma tentunya kalian bisa aja pasang aplikasi third party kayak Open Camera gitu, terus mengendalikan speed dan lain-lain, bisa, nggak ada masalah gitu ya. Lalu pertanyaan yang klasik lagi, bakal ada versi 6GB 128GB nggak? Umumnya seri A dan M itu nggak banyak variannya karena setiap 6 bulan dia akan di-refresh. Jadi kalau udah keluar yang 464, saya berasumsi bahwa nggak keluar 618. Seri M sebelum juga seperti itu. Nggak ada kabar juga untuk 6128-nya. Dan ya mungkin nanti kita tunggu sebentar lagi juga di akhir tahun paruh kedua bakal ada lagi seri M lagi. Kemungkinan begitu ya. Lalu bagaimana kalau ngambil foto 48 megapiksel? Ukuran filenya gede nggak? Lumayan gede, 5-12 MB, dan yang paling banyak kita temukan adalah di 10-12 MB ya. Saran kami sih pakai 4:3 aja, karena itu berarti 12 megapiksel. Jadi sekitar cuma 2-3 MB, tapi detailnya tinggi ya. Jadi mendingan pakai itu aja deh, 12 megapiksel aja. Berikutnya, ini baterai tanam nggak? Iya, semua pakai baterai tanam ya. Kenapa begitu? Biar supaya nggak diganti-ganti juga dengan baterai yang third party atau baterai yang KW-nya. Nanti yang bisa bikin masalah ya kan. Jadi ditanam aja. Toh kalau kalian nanti rusak mau nyari baterai ya harus cari baterai di service center juga atau di tempat resminya juga. Kita ganti situ juga. Dan dengan baterai 6000 mAh dan charger yang lebih canggih sekarang, umur baterainya bakalan panjang ya. Kemudian kodek Bluetooth-nya apa? Lengkap, kodek Bluetooth-nya lumayan lengkap, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti ini nih di screenshot ini ya, sampai ada LDAC segala di sini. aptX ada, LDAC ada, ya lengkap kodek Bluetooth-nya. Ya, walaupun Exynos tapi dia bisa kompatibel sama yang lain. Pertanyaan berikutnya ini agak aneh sih. Ada pernah ditanyain, kenapa kok sehari sekali atau 2 hari sekali dia restart sendiri? Ini kemungkinan kalian harus cek ada menu restart otomatis di device care ya. Itu ada menunya memang. Ya kalian bisa manfaatkan juga itu. Misalnya biar fresh tiap jam 3 AM tiap 3 pagi gitu dia restart sendiri, bisa jadi. Bisa dipakai gitu. Mungkin itu nyala. Mungkin nggak sengaja lagi otak-atik itu nyala ya. Kemudian berikutnya lagi, separate app sound masih ada nggak yang bisa ngeluarin suara dari handphonenya sendiri terus dari speaker Bluetooth beda gitu ya? Masih ada nggak? Masih ada sama seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian Netflix bisa HD nggak? Bisa dong. Samsung tuh rata-rata gitu. Smartphone-nya tuh udah dukung. Kita juga udah tes. Netflix-nya memang bisa HD, bisa Full HD Netflix-nya. Ya bukan SD ya, bukan standard definition. Emang diurus DRM-nya. Kemudian support HDR nggak nih layarnya? Sayangnya nggak, meskipun ini sudah Super AMOLED yang keren banget layarnya, tapi ini belum support video HDR ya. Jadi kalau taruh di YouTube dia nggak keluar HDR-nya. Lalu, nah ini pertanyaan terakhir ya, mungkin ya yang paling ajaib di sini, yang paling komprehensif lah, bukan ajaib ya. Mending ini atau seri A? Nah, oke. Kalian bisa pilih seri A kalau ya ini seri A kan umumnya tuh kameranya bisa lebih lengkap, bahkan ada yang bisa 4K depan belakang untuk harga yang mirip-mirip kayak gini ya. Penampilan lebih keren, kelengkapan lebih oke. Kalau seri M ini kan minimalis banget gitu ya. Dan tentunya kan kalau seri A itu sudah pakai NFC gitu. Dan seri A itu tersedia di toko offline juga. Ya, online ada, offline udah pasti ada. Ya seri A tuh lengkap di mana-mana bisa dicari. Itu kalian pilih seri A. Tapi kalian bisa pilih seri yang M ini kalau butuh baterai ekstra besar, ya. Tidak butuh NFC, tidak butuh casing bawaan, nggak butuh earphone, ya mungkin kalian bisa cari sendiri, tergantung kesukaan kalian seperti apa. Lagian harga juga murah juga gitu ya. Yang penting handphonenya miring aja gitu. Dan yang paling penting adalah bisa melakukan belanja online karena ini defaultnya adanya di online ya. Ini adanya di online kebanyakan gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah jadi saya mending pilih M30S, M21 atau M31.
Demi harga miring saat launching, OS terbaru dan kamera sedikit lebih baik daripada M30s, silahkan ambil M21 ini ya. Harganya murah nih ya, harganya murah pada saat pre-order ini harganya murah memang gitu ya. Tapi kalau kalian butuh banget earphone dan merasa mau buru-buru beli HP baterai 6000 mAh, mau beli mungkin sekarang udah ada di offline atau toko-toko udah pada ada, nggak mau ikutan pre-order, ada M30s di situ. Kemudian kalau kalian mau opsi kamera paling oke dengan baterai 6000 mAh, itu siapa tahu ya mau vlogging pakai kamera depan belakang 4K, itu bisa ambil M31. Yang jelas pada akhirnya kita bisa bilang bahwa M21 ini adalah sebuah penyegaran yang oke banget, harga juga oke banget, dan sekarang udah hadir dengan opsi yang sedikit berbeda, warna juga sedikit berbeda. Selamat datang M21, dan ya akhirnya kita dapat pilihan baru lagi untuk smartphone 6000 mAh baterainya. Ya, jadi jangan lupa pre-ordernya sudah dimulai pada saat video ini keluar, dan harganya lumayan miring saat pre-order. Ya, saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.